Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu guru, terima kasih atas waktunya untuk kesediaannya mengikuti pengibatan penerapan budaya positif pada siswa di SDN 8 Sorong. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk acara ini saya akan membacakan beberapa susunan. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala SDN 8 Sorong. Kemudian yang ketiga adalah penyampaian materi pengibatan penerapan budaya positif pada siswa di SDN 8 Sorong. Kemudian selanjutnya tanya jawab dan penutup. Untuk menghemat waktu, marilah kita membuka acara kita pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara sampai 2, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kepada beliau waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, khusus Ibu guru penggerak yang ada di SDN 8 Sorong. Puja syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena sampai saat ini masih tetap kita diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama hadir dan rangka melaksanakan tugas rutinitas kita sebagai guru. Bapak Ibu guru yang saya hormati, jadi siang hari ini kita mengikuti salah satu daripada program kita, yakni pengibatan penerapan budaya positif pada siswa di SDN 8. Jadi sebagaimana yang sering kami ikuti mendampingi guru penggerak, apapun bentuk program yang akan dilaksanakan oleh guru penggerak saya selaku kepala sekolah yang biasa tetap kami dukung program-program. Oleh karena itu, saya pun tidak akan henti-hentinya mendorong Bapak Ibu untuk ikut sebagai guru penggerak, ya, ikut sebagai guru penggerak. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara positif pada siswa antara lain adalah kita sebagai pihak lembaga sekolah, kita perlu menyediakan lingkungan yang positif, kemudian aman dan nyaman agar murid-murid berpikir, mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntut segala proses yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan itu tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun mereka tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi pendidikan kita ini sebagai guru di lembaga pendidikan itu ibaratnya kita sebagai petani, Bapak Ibu guru. Jadi petani itu hanya bisa merawat tanaman padi, kita bisa memupuknya, kita bisa mengairi, memberi pengairan, kemudian kita bisa merawatnya, membersihkan gulungannya, amannya. Nanti dia tanaman padi itu akan tumbuh subur, itu harapannya. Dan tidak mungkin kalau kita sebagai petani menanam padi akan tumbuhnya itu mustahil.
ya. Jadi kita ini sebagai guru itu ibaratnya sebagai petani. Dalam rangka membentuk Jadi tadi sudah Bapak Ibu saksikan tentang video profil pelajar Pancasila. Jadi harapan kedepannya adalah bagaimana sekolah kita, sekolah SMA Sokong ini dapat menerapkan secara maksimal tentang profil pelajar Pancasila itu, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian menerapkan gotong royong, kreatif, inovatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Padahal sebenarnya kita sudah menerapkan Bapak Ibu guru ya, tapi kita sebagai penyelenggara nanti kedepannya program-program profil pelajar Pancasila itu semoga bisa kita laksanakan kembali. Bapak Ibu, hari ini materinya ini saya akan menyampaikan, nanti yang akan kita lalui adalah materi tentang perubahan paradigma stimulus respon melawan teori kontrol, kemudian arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Untuk yang pertama yaitu perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Jadi kalau stimulus respon itu kan kita kasih stimulus anak-anak baru dia merespon. Tapi kalau teori kontrol itu adalah teori bagaimana kita menerapkan kebiasaan-kebiasaan pada diri kita. Jadi perubahan misalkan kita mengontrol seseorang, Bapak Ibu kita lihat perbedaan antara perubahan paradigma stimulus respon. Disiplin itu dari bahasa Latin yaitu disiplin, yang artinya belajar. Berarti disiplin itu belajar Bapak Ibu ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid penerus proses dan pelaku. Jadi anak-anak itu bagaimana kita sebagai pendidik untuk memunculkan disiplin diri dari anak-anak itu muncul dari pribadinya, dari pikirannya sendiri. Kita hanya menuntunnya dan menumbuhkan. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai, ya sesuai dengan penjelasan saya tadi. Kemudian namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi biasanya kita kalau menerapkan kedisiplinan kepada anak-anak, kita sering memaksakan Bapak Ibu. Padahal sebenarnya tanpa kita paksakan itu sebenarnya bisa, cuma kita harus menuntun dia, kita menggali. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya kalau kita menerapkan disiplin yang aturan itu dari kita, biasanya membuat anak-anak itu tidak nyaman. Tetapi kalau kita membuat kebiasaan peraturan disiplin yang kita sepakati di dalam kelas, biasanya anak-anak itu dengan inisiatif sendiri bisa melakukan disiplin itu dengan nyaman. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak ini memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Jadi kalau peraturan itu saya sudah mencobanya di kelas, bahwa peraturan itu kita pakai secara diskusi dengan anak-anak, kita membuat keyakinan kelas sehingga anak-anak di dalam kelas ini paling tidak sudah melakukan kedisiplinan di dalam kelasnya sendiri. Jadi belum sampai keluar lebih umum lagi. Bapak Ibu guru, ini ada teori motivasi perilaku manusia menurut Ian Gerson, yaitu bagaimana kita sebagai pendidik ini untuk memunculkan motivasi internal anak-anak, bukan eksternal. Jadi bagaimana kita memotivasi pendisiplinan perilaku anak-anak secara internal tujuannya adalah mendisiplinkan anak-anak secara positif. Yaitu yang pertama itu adalah motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan biasanya dimunculkan dengan pertanyaan-pertanyaan apa sih yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Biasanya ini adalah perilaku yaitu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau institusi. Jadi biasanya ini adalah motivasinya eksternal. Biasanya kita memberikan penghargaan kalau dia berbuat baik, kita kasih penghargaan, entah berupa sanjungan atau entah berupa penghargaan agar dia menjadi senang Bapak Ibu ya. Biasanya muncul pertanyaan
Apa sih yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini adalah motivasi eksternal. Jadi yang melakukan perilaku baik itu karena ada tujuannya, karena ada penghargaan yang ingin dituju, motivasinya itu. Jadi ini akan berjangka waktu pendek, tidak akan berlangsung dalam jangka waktu panjang. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang berikat tingkat dan menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Nah, biasanya kalau kita ingin memunculkan motivasi dari dalam anak didik kita, biasanya anak itu berpikir, saya ini akan menjadi orang seperti apa sih? Bila saya melakukan itu, maka ini adalah tujuan kita sebagai pendidik untuk bisa memunculkan motivasi internal anak-anak didik. Jadi tidak ada penghargaan, tidak ada hukuman, tapi bisa dari inisiatif anak-anak itu sendiri. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Kata merdeka menurutnya ada masalah. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya motivasi untuk merubah perilaku kita itu tidak harus kita perintah, tetapi dia dapat buat pemerintah diri sendiri, ya belajar untuk pemerintah diri sendiri. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Jadi bagaimana nanti kita membuat keyakinan kelas itu agar anak-anak bisa merubah perilakunya yang kurang baik menjadi yang baik, sehingga itu muncul dari dalam diri anak sendiri. Nah, jadi dari mana sih asalnya budaya positif itu? Budaya positif itu berasal dari peraturan kelas yang kita buat. Alangkah baiknya peraturan kelas yang sudah kita buat, sudah ada, kita membuat lagi keyakinan kelas Bapak Ibu guru. Jadi di dalam kelas kita buat keyakinan. Misalnya kalau kita menggunakan helm, ya, kita yakin peraturan kita kan kalau pergi ke Tanjung misalnya biasanya ada polisi itu. Kita kan diwajibkan untuk menggunakan helm. Tapi sebenarnya bukan karena motivasi ada polisi yang berdiri untuk menjaga kita, tapi kita menggunakan helm itu inisiatif dari kita, bahwasanya helm itu kita pakai adalah untuk menjaga keselamatan kita. Kita wajib menggunakan helm. Kenapa kok wajib menggunakan? Kita yakin kalau kita menggunakan helm, kalau kita kecelakaan, kita jatuh, kepala kita masih selamat. Itu kita yakin. Kenapa Bapak Ibu sekarang menggunakan masker? Adakah Bapak Ibu keyakinan dalam diri kita? Pasti ada. Kita yakin kalau kita menggunakan masker di tangan, pasti kita akan selamat atau sehat terhadap virus corona. Ya. Jadi dari keyakinan kelas yang kita bentuk ini, kemudian kita akan menciptakan lingkungan yang positif, sehingga terbentuklah budaya positif di sekolah. Wah, seperti ini. Mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya kita menggunakan helm itu bukan karena ada peraturannya, tetapi kita memang yakin agar kita selamat, ya. Sama dengan memiliki peraturan 3M. Sebenarnya itu adalah keyakinan kita agar kita memiliki keselamatan, ya, biar kita selamat, tidak kena virus corona. Kemudian juga peraturan, misalnya datang tepat waktu, itu sebenarnya peraturannya kita taati, maka kita yakin bahwa kita akan menerapkan disiplin. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi anak itu lebih cenderung untuk melakukan sesuatu karena dia yakin bahwa yang dilakukan itu adalah memang suatu kebaikan. Keyakinan itu Bapak Ibu adalah nilai-nilai kebajikan. Kalau mencatat sekali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi atau hukuman? Ya, ini konsekuensi Bapak Ibu. Ya, ini kan ya, tuh. Mencatat sekali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya, dan tidak terlambat, makanya dia dikasih konsekuensi harus menulis. Nanti kita lihat ya. Hari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ya. Mengganti kertas bukan teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi betul sekali. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman, ya, betul. Hari mengelilingi lapangan karena kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik, yaitu antara lain adalah kebutuhan ketenangan,
cinta kasih sayang, penguasaan dan kebebasan. Nah, cinta kasih sayang itu diterima oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu, sekarang coba kita sama-sama mengidentifikasi kira-kira ini kesenangan, penguasaan, cinta kasih sayang gimana? Bila ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira ini hubungan dasar apa gitu? Betul? Kesenangan kan dia kan nyanyi kan? Kenangan dia berarti. Ini restitusi yang saya lakukan. Ini mas ini berbagi identitas. Meminta identitas sebagai guru menentukan apa yang kamu lakukan itu salah atau tidak. Itu menampilkan identitas. Nah, ini validasi tindakan Bapak Ibu guru ya. Jadi tindakan yang dilakukan itu tindakan yang kurang baik. Nah, ini menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Kesepakatan keyakinan yang bisa kita buat. Nah, kita menanyakan keyakinan yang bisa kita buat dalam Quran. Kalau ibu sudah tahu nilai-nilai itu, ibu meyakini kelas kita. Tinggal meyakininya, apakah kita mau memperbaikinya? Ini Apa yang ibu lakukan? untuk memperbaiki sifat atau sifat yang berbahaya. Apa yang ibu lakukan? Ya, kita Bapak Ibu, saya rasa hanya ini yang bisa saya sampaikan. Ada jawab Bapak Ibu? Ada yang tanya enggak? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kusmiasi yang kemarin telah mempraktikkan pengibasan budaya positif kepada semua guru warga SDN 8 Sokong. Sekali lagi kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Guru Kusmiasi terkait dengan penerapan budaya positif di kelas, yakni yang membuat keyakinan kelas. Dan saya juga sangat mendukung pengibasan budaya positif tersebut pada seluruh warga di SDN 8 Sokong. Semangat terus Ibu Kusmiasi dalam mengikuti program guru penggerak sebagai agen perubahan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf bila terkekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.